belajar tentang spreadsheet atau cluster spreadsheet untuk nanti UKK atau ujian kompetensi kejuruan akuntansi. Di sini ada 4 sheet. Yang pertama adalah laporan penjualan Smart TV, yang kedua ada perhitungan upah karyawan, ketiga ada biaya angsuran, keempat adanya membuat diagram. Yang pertama kita akan membuat dulu laporan penjualannya ya. Nah, di sini kosong nih nama barangnya. Tetapi di bawah ini ada diketahui tabel kolom barang, nama barang, harga satuan, dan diskon. Caranya gimana nih Bu? Untuk mengisi nama barang secara otomatis melalui data-data di bawah ini nih. ATI01 Xiaomi, ATI01 Xiaomi. Tapi kita nggak boleh ketik, kita harus menggunakan rumus. Maka menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP Bu? Karena VLOOKUP itu adalah karena kita menggunakan tabel bantu berbentuk vertikal. Maka sama. Oke, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP lookup value. Apa sih lookup value itu Bu? Lookup value adalah kolom kunci yang kita gunakan untuk yang sesuai dengan tabel bantunya, karena kata kuncinya kode barang ada ya ATI01. Kemudian kita menggunakan titik koma, setelah lookup value ada tanda baca titik koma. Nah, kemudian tabel array adalah tabel bantu untuk menjawab nama barang, harga satuan, harga, dan diskon. Nah, maka caranya adalah tabel array atau tabel bantu ini kita blok ya. Setelah kita blok, kita F4. Setelah F4 titik koma kolom index number. Kolom index number ini kita akan mencari nama barang. Nah, tetapi di tabel sumber data ini atau tabel bantu diketahui nama barang ini di kolom keberapa nih? Kita hitung ya. Tabel kode barang ini ke 1, nama barang ini kedua, harga satuan ini 3, diskon itu 4. Maka nama barang itu ada di kolom kedua. Terus titik koma range lookup. Untuk mengujinya kita akan menggunakan 0, kemudian tutup kurung, enter. Dapat ya Xiaomi. Kemudian Xiaomi ini kita tarik ke bawah, klik 2 kali. Nah ya. Oke, kita lanjut ke harga satuan. Harga satuan ini kita akan dapat juga dari sumber datanya berupa tabel di bawah ini. Maka menggunakan sama dengan VLOOKUP tutup kurung lookup value berarti ATI01 titik koma kemudian tabel array dapat kenapa membuat agar tidak saja tidak kemana. Kemudian titik koma index number itu baris kolom ke-3 titik koma terus 0. Kenapa 0? Karena agar mengunci dari atas sampai bawah itu benar. Kemudian di enter, kemudian kita tarik ke bawah ya. Oke, kita lanjut, yaitu akan mengisi total harga. Total harga ini kita dapat dari sama dengan harga jumlah unit dikali dengan harga satuan sama dengan, nah, gampang ya, cuma mengalihkan jumlah dengan harga satuannya berapa totalnya. Kemudian kita klik 2 kali. Oke. Dari diskon ini, diskon ini tidak diketahui berapa, maka akan menggunakan rumus tabel bantu di bawah. Tetapi kalau misalkan cuma diisi Oke. Lanjutnya kita akan mengisi lookup value-nya. Nah, di sini Ibu
Oke, yang kita butuhkan adalah rupiahnya berapa, harganya berapa rupiah, bukan cuma persennya saja. Maka sama dengan VLOOKUP ya Allah bersih banget. Oh, oke, kita lanjut ya. Untuk menggunakan, oke kita lanjut ya. Untuk mengisi total unit terjual dan juga total pendapatan, maka kita akan menggunakan rumus SUMIF sama dengan SUMIF. Terus range-nya adalah ketentuan dari ATI 01. Maka kode barang. Kode barang kita blok, kemudian kita F4. F4 juga. Dan titik koma kriterianya adalah ATI 01. Kemudian titik koma sum number, sum range, berarti ketentuan adalah unit terjual, jumlah unit terjual. Kita blok, kita enter, terus F4, tutup kurung, enter. Nah, kalau sudah, kita klik 2 kali. Oke, setiap kita akan menarik kolom ke bawah, itu harus menggunakan F4 ya, agar tidak ke bawah-bawah, agar mengunci tabel itu saja yang dijumlahkan gitu ya. Kemudian kita akan mencari total pendapatan. Maka sama dengan SUMIF, range-nya adalah tetap kode barang ya, karena di sini ketentuannya adalah ATI 01 kode barangnya. Kemudian kita klik, tarik ke bawah, terus F4, terus F4 lagi, kemudian titik koma, kriterianya adalah ATI 01, titik koma, range-nya adalah total bersih, pendapatan bersihnya ya. Kemudian kita blok, kemudian kita F4-in, kita kasih F4, kemudian kita tutup kurung, enter. Di sini bisa ya, kemudian kita tarik ke bawah, tarik, di sini bisa ya. Itu saja dari Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang upah karyawan ya. Di sini upah kerja sama harus di F4 yang kita berubah upah kerja per jam. Oke, dan kerja murah sama dengan akan mencari kotor dan kita upah bersih. Kemudian kita mengklik upah lembur di F4 dikali dengan jam lembur, kemudian di enter, kemudian tarik ke bawah, lanjut ke upah kotor sama dengan upah bersih, upah kerja ditambah dengan upah lembur.
sama dengan, terus kemudian lalu tarik ke bawah. Kita lanjut ke PPh 5%, maka ketik sama dengan 5% dikali dengan upah kotor sama dengan ditarik ke bawah. Kita lanjut dengan upah bersih sama dengan upah kotor dikurang dengan PPh 5%, kemudian sama dengan, kemudian tarik ke bawah. Kita akan mengisi total keseluruhan menggunakan rumus sum dari kolom nomor 1 sampai dengan nomor ke-10. Tarik sama dengan. Kemudian kita akan mengisi maksimum, maka menggunakan sama dengan max dalam kurung kolom ke-1 sampai dengan nomor ke-10 saja. Kemudian enter. Kita akan mencari nilai minimum, yaitu dengan cara sama dengan min. Kita dapat dari kolom 1 sampai dengan kolom 10, kemudian enter. Kita akan mengisi nilai rata-rata, yaitu sama dengan average. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus average sama dengan average kemudian kita tarik dari atas nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Kita dapat 10 juta. Kemudian kita akan mengerjakan soal berupa di soal tersebut menyatakan bahwa Tuan Fitria berencana membeli rumah sebesar 500 juta dengan cicilan 15 tahun melalui Bank Jakarta dengan tingkat bunga per tahun 5%. Cicilan bunga dibayar di setiap akhir tahun. Buatlah tabel skema pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh Tuan Fitria dalam format sebagai berikut. Maka, nilai pinjamannya adalah 500 juta. Kemudian lamanya pinjaman per tahun adalah 15 tahun pinjamannya, cicilannya. Kemudian bunga tahunannya adalah 5% per tahun. Kemudian angsurannya, berapa nih angsurannya ditanyakan. Ditanya ya. Tanya tuh angsurannya berapa sih? Nah, maka kita akan mengisi saldo awal pinjaman. Saldo pinjamannya adalah pinjaman awal. Pertama kali adalah 500 juta. Kemudian angsuran per tahun, kita lihat di sini untuk menghitung jumlah angsuran per tahun menggunakan rumus PMT. Sama dengan PMT besar ya. PMT rate-nya itu berupa bunga, kita berikan F4 atau kunci kolom tersebut bunganya, titik koma, per ini per berapa lama pinjamannya. Lama pinjamannya adalah 15. Kita nggak usah tulis, tapi kita klik aja kolomnya. Kita klik, kemudian kita F4, kemudian titik koma, PV itu berupa berapa pinjamannya. Pinjaman kita adalah 500 juta. Kemudian kita F4. Kemudian kita F4. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, ini gimana Bu? Kok ada minusnya? Nah, untuk menghilangkan minus di depan atau negatif di depannya, itu kita menggunakan negatif di bawahnya. Maka di rumus kita menggunakan negatif atau min, maka min PM, kemudian kolom bunga, titik koma dengan lama pinjaman per tahun, titik koma dengan nilai pinjaman. Kemudian kita enter. Sudah tidak ada
tidak ada yang diganti, maka tidak ada yang negatif ya. Kemudian kita drag ke bawah, klik 2 kali di pojok kanan, tuh 2 ya. Kemudian bunga per tahun, bunga per tahun gunakan IPMT. Oke, sama dengan IPMT dalam kurung rate bunganya, kemudian bunganya, terus F4, kemudian angsurannya ke 1, kemudian berapa lamanya, 15, kemudian 15-nya tetap dikunci ya, agar tidak ke bawah-bawah. Titik koma. PV berarti nilai pinjamannya. Kita juga tetap F4-in agar tidak ke mana-mana kolomnya bergerak. Kemudian kita enter. Nih, kenapa negatif lagi, Bu? Gitu kan. Maka rumusnya seperti yang tadi, di angsuran tahunan menggunakan negatif atau min di depannya. Kemudian sama ini juga IPMT-nya menggunakan minus IPMT, kemudian C7 berarti dia adalah nilai bunga per tahunnya. Terus kemudian adalah tahun keberapa ia mengangsur bunganya. Kemudian ini di titik koma, berapa lama pinjaman per tahun itu adalah 15. Kemudian titik koma lagi, nilai pinjaman di juga absolut untuk pinjamannya saja. Kemudian kita enter, dan tidak ada negatifnya. Kemudian kita klik 2 kali di mouse. Oke, kita akan mencicil pokok pinjamannya seperti ini, sama dengan bunga angsuran per tahun dikurang, maka ada segini, 23.171.1438 14380. Kemudian kita klik 2 kali. Oke, sudah ya. Oke, kemudian kita akan mengisi saldo akhir pinjaman sama dengan saldo awal pinjaman dikurang dengan cicilan pokok pinjaman, kemudian enter. Kemudian setelah ini kita tidak menarik ke bawah, tapi kita akan mengisi kolom pinjaman saldo awal pinjaman tahun kedua dengan cara menginput saldo akhir pinjaman di tahun ke-1 sama dengan, sudah ya. Oke, kita lanjut. Di akhir periode, maka saldo akhir pinjaman di tahun kedua adalah pinjaman saldo awal dikurang dengan cicilan pokok pinjaman, kemudian enter. Sudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Saldo awal tahunan ketiga kita dapat dari saldo akhir pinjaman, kemudian enter. Kemudian saldo akhir pinjaman dapat dari saldo awal pinjaman dikurang dengan saldo pokok pinjaman, kemudian kita kurangin dengan cicilan pokok pinjaman, kemudian enter. Kemudian saldo awal pinjaman ke sama dengan saldo pinjaman ke-3, kemudian enter, dengan saldo awal pinjaman dikurang dengan pokok enter. Terus kemudian saldo akhir pinjaman dikurang dengan kemudian pinjaman kurang dengan pokok pinjaman. Kemudian tahun kelima saldo awal itu menggunakan akhir pinjaman ke-5. Kemudian sudah ada ya isinya ya, karena sudah bersistem. Kemudian kita ambil dari saldo akhir pinjaman ke tahun ke-6. Kemudian kita enter, sudah ada isinya langsung ya. Kemudian
saldo awal pinjaman ke-7, ke-8. Maka kita akan mengambil nilai dari saldo akhir pinjaman ke-7. Kenapa 7, Bu? Karena tahun ke-7 yang ini nih, ya. Kemudian kita ambil data saldo awal pinjaman ke-9 di saldo akhir pinjaman ke-8. Kemudian enter. Kemudian saldo awal pinjaman ke-10. Maka kita dapat dari saldo akhir pinjaman ke-9 yang ini. Kemudian enter. Sudah dapat ya hasilnya karena sudah terbaca oleh sistemnya. Ya, kita lanjut ke saldo awal pinjaman ke-11. Maka caranya adalah sama dengan saldo akhir pinjaman ke-10. Kemudian kita akan mencari lagi saldo awal pinjaman ke-12. Sama dengan saldo akhir pinjaman ke-11. Kita klik, kemudian enter. Sudah dikurangi oleh sistem ya. Tuh. Kemudian oke, kita lanjut. Di sini sama dengan saldo awal pinjaman kita dapat dari saldo akhir pinjaman. Kita klik, kemudian enter. Maka sistem juga akan membaca bahwa saldo akhir pinjaman ini dapat dari saldo awal pinjaman di tahun 13 dikurang dengan cicilan pokok pinjaman di tahun 13 juga. Maka sudah terinput langsung otomatis oleh sistem. Kemudian kita akan mengisi saldo awal pinjaman ke-14 sama dengan saldo akhir pinjaman ke-13 sama dengan, maka saldo akhir pinjaman ini akan berkurang. Contoh, ini saldo awal pinjaman adalah E24. E24 adalah saldo pinjaman dikurang dengan pokok pinjaman. Kemudian kita akan mengisi saldo awal pinjaman di tahun 15 tahun terakhirnya. Maka sama dengan saldo pinjaman, kemudian enter. Oke. Maka nilai saldo akhir pinjaman di tahun 15 adalah 0. Maka pembiayaan pelunasan rumah sudah lunas. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Di sini berupa daftar penjualan Smart TV seperti contoh di bawah ini. Yang pertama kita blok dulu terlebih dahulu tabelnya, kemudian kita klik insert. Kemudian kita pilih diagram. Setelah itu kita pilih jenis diagramnya. Kita pilih yang ini. Sudah. Kita turun ke bawah dulu. Kita isi dengan nama daftar Smart TV. Kemudian di enter, diisi dengan Atakrip, Elektroindo, kemudian di enter lagi. Minggu ke-1 Oktober 2025. Kalau sudah, diperbesar diagramnya.